Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasihlah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Datanglah orang-orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara. Muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fisabilillah. Apakah kalian pernah mendengar ada sultan di Malaysia yang berdarah Bugis? Atau kenalan di Johor, Selangor, bahkan Sabah dan Sarawak yang dengan bangga berkata, "Saya orang Bugis"? Pertanyaannya, bagaimana bisa? Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia, tapi jejak mereka begitu kuat di Semenanjung Melayu. Apakah karena dagang, perang, atau politik? Nah, di video ini kita akan membahas kenapa orang Bugis bisa tersebar luas di Malaysia, bagaimana pengaruhnya terhadap sejarah Melayu, dan kenapa identitas Bugis tetap hidup sampai sekarang. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kita bakal menyelami kisah nyata dari masa lalu yang mengubah peta Nusantara. Kalau dari segi moyang tu, saya baru generasi yang kelima. Dari segi mak saya generasi ketiga. Sebab semua ni asalnya daripada Sulawesi. Dan kebetulan kita daripada keturunan yang dah memang bercampur-campur. Tapi majoritinya dari percentage banyak saya daripada Wajuk. Ada campur juga daripada Goa, ada campur juga daripada Boneh. Bugis adalah salah satu suku besar di Sulawesi Selatan, berdampingan dengan suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung, pedagang tangguh, dan juga petarung yang pemberani. Menurut Profesor Christian Pelras dalam bukunya The Bugis, pada tahun 1996, suku Bugis memiliki sistem nilai yang disebut siri, yaitu harga diri dan kehormatan yang harus dijaga mati-matian. Menurut kamu, nilai siri masih relevan tidak dengan kehidupan zaman sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bugis bukanlah suku yang diam. Sejak abad ke-15 sampai 19, mereka dikenal merantau ke Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan Filipina dan Australia bagian utara. Lalu kenapa mereka merantau? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ekonomi. Mereka berdagang rempah-rempah, beras, hingga kain tenun. Selanjutnya, politik. Banyak bangsawan Bugis yang diasingkan atau memilih kabur karena perang saudara. Selanjutnya, keahlian maritim. Mereka menguasai pelayaran dan navigasi laut. Dalam lontrak bilang, naskah kuno Bugis tertulis, "Tatongongi linoe, tapi tatongongi linoe eta makanangi lautna." Hidup di dunia, tapi dunia bukan tempat berdiam. Lautan tempat pengembaraan. Gimana menurut kamu, sobat sejarah? Apakah orang zaman sekarang masih mempunyai semangat petualangan seperti orang Bugis dulu? Pada abad ke-17 jadi titik penting migrasi Bugis ke tanah Melayu. Di saat Kesultanan Johor dan kerajaan-kerajaan Melayu mengalami konflik, datanglah para panglima Bugis yang membawa kekuatan. Tokoh-tokoh seperti Daeng Parani, Daeng Marewa, dan saudara-saudaranya yang dikenal sebagai 5 bersaudara Bugis datang bukan sekadar berdagang. Mereka membantu Sultan Johor yang sedang terdesak oleh kekacauan internal dan ancaman luar. Dalam catatan Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali Haji disebutkan, maka Bugis 5 bersaudara itu sangatlah bijaksana dalam perang dan siasat negeri, sehingga Sultan Sulaiman pun sangat bergantung padanya. Bahkan salah satu dari mereka, Raja Lumu, mendirikan Kesultanan Selangor dan menjadi sultan pertama. Jadi bisa dibilang Malaysia hari ini punya akar yang sangat dalam dari darah Bugis. Pernah dengar nama tokoh Malaysia yang Bugis? Yap, Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Najib Razak, juga dikenal berdarah Bugis. Menarik bukan? Saya dari sebab apa ni ada keturunan langsung keturunan yang Sultan Hasanuddin dari Goa. Dan kebetulan keturunan tu bersambungan dengan mantan Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang daripada Goa lah. Kini keturunan Bugis tersebar di berbagai daerah Malaysia, di Johor, Pontian, dan Batu Pahat. Di Selangor, banyak komunitas Bugis masih aktif. Bahkan di Sabah dan Sarawak, Bugis juga mendominasi sektor pertanian dan perikanan. Mereka punya organisasi sendiri, seperti Persatuan Bugis Malaysia yang aktif melestarikan budaya bahasa hingga tari-tarian seperti Pakarena dan Mak Gelu. Mereka juga masih makan berongko, buras, dan songkolo, makanan khas Bugis yang penuh filosofi. Nah, buat kamu yang di Malaysia
kerabat atau punya keluarga Bugis di sana? Ceritakan, apakah tradisi Bugismu masih dilestarikan? Menariknya, meski sudah ratusan tahun merantau, identitas Bugis tetap kuat. Banyak keturunan muda Bugis di Malaysia masih belajar bahasa Bugis, mengenakan songkok reca dan tahu silsilah leluhur mereka. Di era modern ini, semangat merantau masih diwariskan, tapi bukan lagi dengan perahu layar, melainkan lewat pendidikan, bisnis, dan teknologi. Seperti yang dikatakan oleh tokoh adat Bugis, orang Bugis menjaga harga diri, bersatu dalam perjalanan, dan berpegang pada kebaikan. Kamu merasa masih punya darah Bugis? Atau punya cerita tentang kakek nenekmu yang Bugis? Tulis di kolom komentar. Jejak Bugis di Malaysia bukan sekedar kisah perantau, tapi juga kisah tentang keberanian, diplomasi, budaya, dan keteguhan menjaga identitas. Dari Sulawesi ke Semenanjung Melayu, dari Daeng Parani sampai anak-anak muda Bugis Malaysia hari ini, mereka membuktikan satu hal: kita bisa berakar dari Nusantara dan tetap tumbuh di mana saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di episode sejarah berikutnya.